Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala F. Rahman. Saya dari kelas 1B, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, YIN Sultan Hamad Gorontalo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Banyak cara telah ditempuh untuk memperoleh kebenaran, antara lain dengan menggunakan rasio seperti para rasionalis dan melalui pengalaman atau empiris. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia membuahkan prinsip-prinsip yang terkadang melampaui penalaran rasional. Kejadian-kejadian yang berlaku di alam itu dapat dimengerti. Struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal menangkap kebenaran. Setiap tingkat pengetahuan dalam struktur tersebut menunjukkan tingkat kebenaran yang berbeda. Pengetahuan indrawi merupakan struktur yang terendah. Tingkat pengetahuan yang lebih tinggi adalah pengetahuan rasional dan intuitif. Tingkat yang lebih rendah menangkap kebenaran secara tak lengkap, tidak terstruktur, dan pada umumnya kabur, khususnya pada pengetahuan indrawi dan naluri. Oleh sebab itulah pengetahuan ini harus dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih tinggi pada tingkat pengetahuan rasional ilmiah. Manusia melakukan penataan pengetahuannya agar terstruktur dengan jelas. Metode ilmiah yang dipakai dalam suatu ilmu tergantung dari objek ilmu yang bersangkutan. Macam-macam objek ilmu antara lain fisiko-kimia, makhluk hidup, psikis, sosiopolitis, humanitis, dan religius. Filsafat ilmu memiliki 3 cabang kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa itu realitas dalam hubungan dengan ilmu pengetahuan. Filsafat ini membahas tentang apa yang bisa dikategorikan sebagai objek ilmu pengetahuan. Epistemologis membahas masalah metodologi ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan modern, jalan bagi diperoleh ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah dengan pilar utamanya rasionalisme dan empirisme. Aksiologi menyangkut tujuan diciptakannya ilmu pengetahuan, mempertimbangkan aspek pragmatis, materialitis. Kerangka filsafat di atas akan menggunakan pemahaman mengenai keterkaitan berbagai ilmu dalam mencari kebenaran. Teori kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Dalam studi filsafat ilmu, pandangan tentang suatu kebenaran itu sangat tergantung dari sudut pandang filosofis dan teoritis yang dijadikan pijakannya. Dalam menguji suatu kebenaran diperlukan teori-teori ataupun metode-metode yang akan berfungsi sebagai penunjuk jalan bagi jalannya pengujian tersebut. Berikut ini beberapa teori tentang kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi atau ungkapan atau keputusan adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dan sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang kedua yaitu teori koherensi atau konsistensi. Teori kebenaran koherensi. Tokoh teori ini adalah Spinoza, Hegel, dan Bardeen. Suatu pengetahuan dianggap benar menurut teori ini adalah bila suatu proposisi itu mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang terdahulu yang bernilai benar.
Jadi kebenaran dari pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian sejarah atau melalui pembuktian logis atau matematis. Pada umumnya, ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, ilmu logika menuntut kebenaran koherensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan fakta atau realita, tetapi atas hubungan antara putusan itu sendiri. Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan kebenarannya terlebih dahulu. Teori ini menganggap bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggapnya benar. Teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori pragmatis. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada peran fungsi dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Teori ini juga dikenal dengan teori problem solving, artinya teori yang dengan itu dapat memecahkan segala aspek permasalahan. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya mengenai penetapan 1 Syawal. Sebagai Muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah, sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Masyarakat menganggap hal yang benar adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu, walaupun tak jarang keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Teori konsensus. Suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Masyarakat sains bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma. Sebagai komitmen, kelompok paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan penting dari perilaku kelompok, meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisis bahasa seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Teori kebenaran semantis. Menurut teori kebenaran semantik, suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposal itu pangkal tumpuannya pengacu referen yang jelas, jadi memiliki arti, maksudnya menunjuk pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.